Wabil khusus adalah terkait dengan sipol. Sipol kan di belakang layar ya. Hai sahabat Bawaslu, bersama saya Hani Amaria dalam acara podcast Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Nur Hidayat Sardini atau yang akrab disapa Pak NHS. Oke. Beliau ini adalah akademisi FISIP Universitas Diponegoro Semarang dan Ketua Bawaslu Republik Indonesia tahun 2008 sampai dengan 2010. Nah, Pak NHS kali ini kita akan berbincang terkait persiapan pengawasan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Nah, sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan pemilu. Nah, menurut Pak NHS sendiri, kira-kira seperti apa persiapan pengawasan pemilu dan pemilihan tahun 2024? Oke, tentu kan saya kedudukannya tidak lagi sebagai orang dalam ya, karena itulah yang saya lihat saja. Kalau saya lihat bagaimana jajaran Bawaslu setanah air menyiapkan pengawasan pemilu 2024, ya baik saja ya, karena memang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar, sesuai dengan apa yang digariskan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, itu memang sudah dilaksanakan ya. Saya lihat verifikasi partai politik peserta pemilu banyak ditemukan hal-hal yang ya biasa terjadi ya, misalnya syarat dukungan ganda gitu ya. Ada yang orang dicatut namanya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Lalu juga ada orang yang seharusnya diklaim sebagai partai politik padahal begitu diverifikasi oleh pengawas pemilu itu nyatanya bukan, dan seterusnya. Dan saya lihat itu akan mengulang, merepetisi terhadap beberapa kali langkah dalam pelaksanaan pengawasan pada 2-3 periode, 4 periode yang pertama sejak zaman kami kan. Nah, karena saya itu yang pertama ya, Ketua Bawaslu yang pertama. Dan pada saat bersamaan juga partai politik ya, faktanya juga banyak yang belum siap. Baik mengkoordinasi dalam pengertian dokumen ya, walaupun per hari ini masih ada kesempatan buat partai politik untuk akhir September itu melakukan perbaikan-perbaikan ya. Tapi poinnya adalah bahwa pengawas pemilu saya lihat siap ya, bahkan kemudian bisa menjadi atau membantu dalam pelaksanaan pengawasan ini untuk kerangka pemilu yang lebih baik, lebih berintegritas gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini juga akan ditingkatkan, akan dipertahankan, ditingkatkan, karena setelah tahapan ini kan masih banyak tahapan yang lain, seperti daftar pemilih ya, atau pemutakhiran daftar pemilih, itu yang kemudian lebih masif ya. Kalau ini kan terbatas pada pengurusan partai, terutama di level bawah, kabupaten kota, lalu nanti akan verifikasi faktual yang nyambung ke bawah lagi ya, ke atas. Lalu setelah itu adalah tahapan data pemilih, daftar pemilih, dan pemutakhiran daftar pemilih. Iya, ini Pak, terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nah, ketika di masanya Bapak sampai dengan pemilu 2019 ini kan tidak hanya di tingkat pusat, tapi sampai dengan tingkat kabupaten kota. Nah, untuk pemilu 2024 ini pendaftaran dan verifikasi partai politik itu tersentral di pusat. Sedangkan untuk provinsi dan kabupaten nanti hanya mendapatkan berupa dokumen salinan melalui aplikasi Sipol gitu. Itu menurut Bapak seperti apa? Makanya disinilah ya, seperti yang saya baca di surat edaran Bawaslu ya, itu ada petunjuknya. Kendati pun saya juga agak menyayangkan juga kenapa peraturan Bawaslu terkait dengan itu belum terbit. Padahal kan ini sudah jalan. Tapi oke lah, dengan begitu nanti akan ada gitu ya, ada langkah yang harus dilakukan, karena nanti kan harus mengkonfrontir berbagai soal, terutama partai-partai yang partai-partai yang kurang ya, atau masih ada masalah dengan verifikasi. Biasanya beberapa poin, misalnya
pengurusan partai yang dikumpulkan kan harus dikonfrontir itu. Iya. Walaupun di situ juga ada sampel ya, tapi sampel itu kan besar gitu ya. Nah disitulah tantangan bagi pengawas pemilu untuk bisa merunut. Belajarlah dari pemilu-pemilu tahun-tahun sebelumnya, satu. Yang kedua, belajarlah dari peristiwa pada waktu verifikasi dukungan untuk calon DPD, ya kan, dan juga calon perseorangan di pilkada. Oh iya. Nah, cuma kan di sini tidak ada pilkada di level provinsi kan. Ya. Nah sementara kan ada 5 kabupaten kota, ya. yang juga ada. Nah dari situ kemudian akan memahirkan pemahaman isu-isu krusial atau crucial point terhadap seluruh hal menyangkut atau sisi melik terkait dengan pengawasan verifikasi partai politik dalam arti yang lebih luas. Tidak seperti sekarang masih dalam bentuk administratif dan terpusat, pengendalinya ada di level pusat. Wabil khusus adalah terkait dengan sipol. Sipol kan di belakang layar ya. Tapi mulai sekarang baiknya juga jajaran pengawas pemilu di seluruh tanah air, termasuk di DIY ini, untuk juga mempersiapkan ya. Karena hampir sama itu kalau saya lihat pola-polanya dari pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu 2019 itu ya itu saja. Kadang-kadang orangnya juga sama. Ya seperti misalnya juga ada mobilisasi terhadap KTP misalnya. Kan bisa dikonfrontir nanti ya. Dan itu harus one by one, harus door to door, dan harus jeli di dalam melihat gitu ya. Poinnya di situ, Mbak Ani. Oke, baik Pak. Terkait sipol sendiri, menurut Bapak apakah sejauh ini sipol itu dijadikan sebagai alat yang penting untuk data sanding mungkin gitu? Ya, penting ya. Sipol sebenarnya kebetulan saya juga diminta KPU ya, jadi pendamping ya di RI ya maksudnya. Itu yang saya lihat persiapan KPU terkait dengan sipol itu udah bagus banget. Nah, sikap Bawaslu tampaknya juga sedikit berubah karena sebelumnya pada pemilu sebelumnya itu kan menganggap itu alat bantu. Pengertian alat bantu itu kan membantu. Tetapi sekarang ini kan pemahaman yang baik ya, bahwa sipol iyalah oke lah alat bantu. Tetapi itu bagian dari proses yang mempermudah. Era sekarang era IT. Era sekarang era yang memudahkan ya. Begitu banyak fasilitas yang bisa memudahkan untuk kualitas kinerja. Nah, saya lihat di situ juga pengawas pemilu harus mampu mengimbangi. Kalau dia sipol, dia juga harus paham terhadap sipol kan. Pengawas pemilu juga harus paham terhadap sipol. Nah, tetapi ini semua baru akan dikonfrontir pada bulan-bulan ke depan, sampailah kalau tidak salah Desember ya, menurut jadwal KPU itu. Nah, jajaran pengawas pemilu di kabupaten, kota, kecamatan, kemudian di TPS ya di bawah ya, itu juga harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena sekarang itu terjadi juga mobilisasi di level tertentu gitu ya, yang itu menjadi rebutan partai politik. Saya dengar dari teman-teman partai politik gitu ya, mereka sudah mengajukan sekepok data, nama gitu ya, tetapi di tempat lain juga diakui. Rupanya setelah ditelisik bahwa itu juga ada orang yang nakal gitu ya, kayak macam maklar, yang maklar itu kemudian dia tawarkan kemana-mana. Pusatnya adalah di beberapa tempat. Kalau di Jakarta saya tahu, kalau di Jogja saya tidak tahu, tetapi biasanya di dekat-dekat fotokopi. Jadi tukang fotokopi itu kadang-kadang itu yang cecer-ceceran gitu dimanfaatkan. Tapi tentu tidak semua fotokopi tapi begitulah cerita beberapa pengurus partai di level kabupaten yang cerita ke saya soal begitu. Oh ya, baik. Lantas ini Pak, menurut Pak NHS strategi pengawasan pemilu ke depan seperti apa seharusnya? Ya, pertama-tama berbekal diri terhadap 3 unit tadi. Unit pemilu, jenis pemilu. Pertama adalah pemilu yang lampau tahun 2019 untuk hal yang jenis. Yang kedua pilkada yang terakhir, terutama syarat dukungan dari calon perseorangan.
Yang ketiga adalah syarat calon perseorangan yang nyaris di DPD. Oh, iya. Nah itu kan karena menyangkut biasanya masalah itu. Yang kedua, setelah memahirkan itu kemudian kita bisa mengejar beberapa sumber masalah. Yang saya bilang tadi, ada beberapa orang yang nakal yang menjual belikan data-data yang penting untuk tidak satu titik saja. Iya. Nah tentu ini tidak semua, tapi di beberapa tempat juga begitu. Kalau di Jakarta saya tahu dan saya pernah menginvestigasi itu karena satu lembar itu harganya sekian gitu ya. Iya. Nah pengawas pemilu harus bisa ke sana juga. Nah yang ketiga, pahami betul-betul peraturan KPU. Iya. Petunjuk KPU kalau ada, SE dan segala macam KPT kalau gitu ada. ya. Dan yang kedua udah barang pasti aturan main prosedur dari Bawaslu juga harus dipahami dengan benar. Nah yang keempat, jangan gampang ngejudge. Ya. Karena di situ akan terjadi banyak sekali data yang kadang-kadang antara satu dengan yang lain sama. Tidak melihat kabupaten kotanya tapi silang. Nah di soal silang itu kecermatan. Nah berikutnya adalah pahami betul wilayah administrasi pemerintahan. Ya. Dan juga bagian dari wilayah administrasi kepemiluan. Nah beberapa poin itu sangat membantu. Yeah. Di samping juga tetap konsisten, pegang kode etik, pegang prosedur. Saya rasa itu Han. Oke, baik. Pak, terakhir ya Pak, Ya. mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait pengawasan pemilu ini atau yang bisa membuat pengawas pemilu lebih semangat menghadapi pemilu 2024. Semua jajaran pengawas pemilu harus merasa yakin bahwa kerja mereka adalah untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi kalau ada anekdot bahwa candi, ya seseorang bertanya, ya misalnya saya tanya kepada dua orang pemahat atau pematung kan, saya tanya, Anda sedang apa? Saya sedang membuat patung. Oke, satu. Membuat patung. Yang kedua saya tanya lagi, Anda sedang membuat apa? Saya sedang membuat candi. Beda, jawabannya tetap membuat arca, patung sama. Tetapi yang satu itu hanya untuk pengawasan saja. Tetapi yang kedua, bahwa kerja pengawasan itu dalam rangka untuk membangun demokrasi elektoral. Demokrasi elektoral akan menghasilkan para pemimpin yang diharapkan baik, dimulai dari bersihnya dalam cara. Bersihnya dalam cara tentu akan banyak disumbang oleh bagaimana pemilu itu berintegritas. Sumbangan terbesar pengawas pemilu adalah untuk membangun integritas pemilu. Ada 3 integritas itu. Pertama, integritas proses. Integritas proses tahapan. Ya. Yang kedua, integritas hasil pemilu yang nanti akan dihasilkan. Ya. Tapi 2 integritas ini hanya mungkin jika pengawas pemilunya juga berintegritas. Anti suap, profesional gitu ya, objektif. Adanya jangan ditiadakan, tidak adanya jangan diadakan. Ya. Itu pesan saya. Oke, baik. Sebagai sebutlah seorang dari sekian pendiri Bawaslu hingga sampai kabupaten kota sekarang ini. Oke. Selain provinsi dulu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak NHS atas waktu yang diberikan kepada kami. Sahabat Bawaslu, demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak NHS pada malam hari ini terkait persiapan pengawasan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta di episode kali ini. Saya Hani Amaria. Ketemu di episode selanjutnya. Bye.